Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih karunia-Nya dan penyertaannya sampai hari inilah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin berterima kasih kepada para Bapak dan Ibu Guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Saya mengambil topik ini karena menurut saya pendidikan merupakan topik yang penting dan juga harus diprioritaskan karena mencangkup tentang masa depan bangsa Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui, sekarang para pelajar di seluruh Indonesia belajar menggunakan metode daring atau online school. Menurut saya, hal ini merupakan cara hebat pemerintah untuk mengantisipasi virus corona agar proses belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengapresiasi para guru-guru yang dapat beradaptasi dengan cepat dan baik dengan metode daring ini. Balik ke topik utama. Menurut survei kemampuan pelajar yang dilakukan oleh Lembaga Program for International Student Assessment di Paris pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara. Tentu saja peringkat ini merupakan peringkat yang sangat rendah dan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan di dunia. Bahkan Belva Delvara yang merupakan pendiri Dewan Guru mengatakan bahwa Indonesia kurang lebih membutuhkan waktu hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Apa saja sih penyebab ini terjadi? Yang pertama ada di kualitas guru yang mengajar. Berdasarkan statistik dari UKG atau uji kompetensi guru yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015, nilai rata-rata UKG yang didapatkan oleh para guru-guru di Indonesia adalah 53,02. Uji kompetensi guru ini mengetes dua kemampuan guru. Yang pertama adalah kemampuan pengajaran dan pembelajaran, dan yang kedua adalah kemampuan profesionalitas atau kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Tentu saja nilai 53,02 ini merupakan nilai yang sangat rendah dan bahkan tidak sampai ke KKM nilai ujian sekolah, yaitu 70 dan 75. Yang kedua adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Biasanya kasus seperti ini terjadi di sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Namun tetap saja ada kasus seperti ini di sekolah swasta. Contohnya seperti proyektor kelas yang rusak dan kursi dan meja yang rusak. Mungkin saja hal ini disebabkan oleh kurangnya dana yang dimiliki oleh sekolah sehingga tidak bisa mengganti atau memperbaiki benda-benda yang rusak tersebut. Yang ketiga adalah kualitas sistem pendidikan di Indonesia yang masih harus dibenah. Menurut statistik, pendidikan di Indonesia terlihat sangat kaku dan tidak bermakna karena terlalu berpaku kepada standar-standar sehingga membuat para pelajar tidak dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Misalkan seperti ada seorang anak yang pandai matematika namun tidak pandai pelajaran sejarah. Mungkin saja pelajaran sejarah dapat membuat dia tidak fokus dalam mengembangkan keahliannya di bidang matematika.
Namun di SMA sekarang para pelajar dapat memilih jurusan yang ingin dimasuki, yaitu IPA atau IPS. Jadi seharusnya masalah seperti itu sudah dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai para pelajar harus mendukung pemerintah agar perkembangan sistem pendidikan kita dapat berjalan dengan cepat dan baik. Terima kasih sudah mendengarkan pidato dari saya. Sekian dan terima kasih.